Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Happy Fitriasari dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2314615401017 dengan dosen pengampu Ibu Khairan Nisa MKep, mata kuliah Psikologi Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan psikologis pada lansia dini dan lansia lanjut, yang dimana definisi lansia dini itu sendiri adalah lansia dini merujuk pada individu yang berada dalam rentang usia 60 hingga 74 tahun. Sedangkan lansia lanjut merujuk pada individu yang berusia 75 tahun ke atas. Nah, perubahan psikologi pada lansia dapat dibagi menjadi dua tahap, di mana lansia dini yang pertama adanya penyesuaian identitas. Lansia dini sering kali menghadapi pensiun dan harus menyesuaikan diri dengan identitas baru di luar peran pekerjaan. Yang kedua, ada kehilangan dan kesedihan. Mungkin lansia mulai mengalami kehilangan teman atau pasangan hidup yang dapat memicu kesedihan atau depresi. Yang ketiga, ada kemandirian. Banyak lansia dini yang masih berusaha mempertahankan kemandirian aktivitas fisik, meskipun mungkin mulai mengalami beberapa penurunan kemampuan fisik. Nah, yang keempat ada perubahan kognitif. Lansia bisa mulai mengalami perubahan kognitif ringan seperti penurunan kecepatan pemrosesan informasi atau sedikit penurunan daya ingat. Yang kedua ada lansia lanjut. Perubahannya yang pertama, adanya penurunan kognitif yang lebih signifikan. Risiko gangguan kognitif seperti demensia meningkat yang dapat mempengaruhi memori, pengambilan keputusan, dan fungsi sehari-hari. Yang kedua, ada kehilangan kemandirian. Kemungkinan lebih besar untuk membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi. Yang ketiga, pengalaman kesepian. Lansia lanjut sering merasa lebih kesepian karena kehilangan pasangan hidup, teman, atau karena keterbatasan mobilitas. Yang keempat, penurunan emosional. Bisa mengalami penurunan emosi positif dan peningkatan emosi negatif seperti kecemasan atau depresi, terutama jika ada penyakit kronis atau rasa sakit. Yang kelima, refleksi dan penerimaan. Banyak lansia lanjut yang mulai melakukan refleksi terhadap hidup mereka dan berusaha menerima kondisi fisik dan mental yang mereka sekarang. Selanjutnya, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan psikologi pada lansia. Yang pertama ada kesehatan fisik, yang dimana kondisi kesehatan fisik sangat mempengaruhi kualitas hidup dan psikologi lansia. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan artritis dapat membatasi aktivitas fisik dan menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental. Yang kedua, ada dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting bagi lansia. Dukungan sosial yang kuat dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi, serta memberikan rasa aman dan dihargai. Interaksi sosial yang positif juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional lansia. Yang ketiga, ada pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup yang telah dilalui lansia termasuk pekerjaan, keluarga, dan peristiwa besar lainnya, dapat membentuk pandangan hidup dan cara mereka menghadapi penuaan. Pengalaman positif dapat membantu lansia merasa puas dan bahagia. Sementara, pengalaman negatif dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Yang keempat ada lingkungan dan konteks budaya. Lingkungan tempat tinggal dan konteks budaya juga memainkan peran penting. Lingkungan yang aman dan mendukung, serta budaya yang menghormati dan menghargai lansia dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan dihargai. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung atau budaya yang kurang menghargai lansia dapat memperburuk perasaan tidak berguna atau terisolasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas faktor yang mempengaruhi perubahan psikologi pada lansia. Sekarang kita akan membahas strategi
yang dapat diterapkan untuk mendukung lansia. Yang pertama, ada penyediaan dukungan sosial dan emosional. Dukungan sosial dan emosional sangat penting bagi kesejahteraan lansia. Ini dapat mencakup kunjungan keluarga, teman, dan keterlibatan dalam kelompok sosial atau komunitas. Dukungan ini membantu lansia merasa dicintai, dihargai, dan tidak merasa kesepian. Yang kedua, ada program kegiatan yang melibatkan fisik dan mental. Mengadakan program atau aktivitas yang melibatkan fisik dan mental dapat membantu lansia tetap aktif dan sehat. Ini bisa berupa olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau senam lansia, serta kegiatan mental seperti permainan memori, teka-teki, dan belajar hal baru. Yang ketiga, ada akses ke layanan kesehatan. Lansia membutuhkan akses mudah ke layanan kesehatan untuk memantau dan mengelola kondisi kesehatan mereka. Ini termasuk kunjungan rutin ke dokter, layanan kesehatan di rumah, dan akses obat-obatan. Pelayanan kesehatan yang baik membantu mencegah dan mengelola penyakit kronis. Nah, selanjutnya ada edukasi keluarga dan masyarakat. Edukasi bagi keluarga dan masyarakat tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi lansia sangat penting. Ini dapat mencakup cara memberikan dukungan emosional, bagaimana berkomunikasi dengan lansia, dan cara merawat lansia dengan baik. Edukasi ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi lansia. Jadi, kesimpulan dari materi ini, lansia dini mengalami penyesuaian identitas setelah pensiun dan perubahan peran sosial, menghadapi kehilangan teman atau pasangan yang dapat memicu kesedihan, berusaha mempertahankan kemandirian dan aktivitas fisik, mengalami penurunan kognitif ringan seperti penurunan kecepatan pemrosesan informasi, mengatur ulang prioritas hidup dengan fokus pada keluarga dan hobi. Lansia lanjut mengalami penurunan kognitif yang lebih signifikan dengan risiko demensia, kehilangan kemandirian, dan mungkin memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Lebih rentan terhadap pengalaman kesepian akibat keterbatasan mobilitas dan kehilangan sosial. Menghadapi penurunan emosional dengan peningkatan kecemasan dan depresi, memasuki fase refleksi dan penerimaan kondisi fisik dan mental yang sekarang. Pentingnya mendukung lansia, memberikan dukungan sosial, emosional, dan fisik sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Strategi yang melibatkan kegiatan fisik dan mental, akses ke layanan kesehatan, serta edukasi untuk keluarga dan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan psikologis yang dihadapi lansia. Segitu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penjelasan yang terbata-bata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.